Oke, apa namanya, kalau kita belajar tentang kosmetologi, ilmu kosmetik, tentunya tidak lepas dari kulit ya. Jadi tujuan apa namanya terapinya itu kan di kulit. Sehingga kita harus tahu ya lapisan-lapisan kulit itu apa saja, kemudian jenis-jenis kulit itu apa saja gitu ya. Jadi paling nggak kita harus tahu sehingga nanti sebagai seorang farmasis nantinya ya ketika kalian apa bekerja di komunitas ya, misalnya edukasi tentang penggunaan skincare yang tepat untuk apa namanya untuk konsumen itu kan harus menyesuaikan dengan jenis kulitnya ya, sehingga pengetahuan tentang skin biology atau ya ilmu tentang kulit gitu ya itu paling nggak kalian harus punya juga ya, mungkin lebih detail orang kedokteran ya, patologi, fisiologi. Kalian dulu di semester 1 kan sebenarnya juga dapat ya anatomi dan fisiologi manusia. Jadi mungkin hanya secara utuh saja apa namanya apa terlalu luas mungkin ya, nggak terlalu detail. Sehingga saya harapkan nanti ketika kalian ingin menguasai kosmetologi, kalian harus menguasai juga skin biology-nya seperti apa ya. Jadi kalau fungsi kulit itu apa ya, fungsi kulit saya yakin nanti bisa dibaca sendiri ya, terutama ini ya menjaga sebenarnya untuk menjaga cairan ya, cairan tubuh ya dan jaringan ya. Jadi kenapa kita kok berkeringat, kenapa kita bisa mengeluarkan apa namanya air melalui kulit gitu ya. Di kulit itu terjadi penguapan air, terus apa namanya bagaimana kulit kering ya, itu ada hubungannya sama fungsi-fungsi kulit ya. Kemudian tentunya kulit itu bisa mencegah atau melindungi dari apa stimulus-stimulus dari luar ya, bisa apa namanya bakteri, virus. Bayangkan kalau nggak ada kulit dia akan mudah menyerang. Jadi perlindungan utama itu ada di kulit ya sebelum masuk ke bagian yang lebih dalam ya, atau juga perlindungan dari sinar UV ya, sinar UV. Nah, itu kan radiasi dari sinar UV kan kulit kita ya. Jadi misalnya kalau kulitnya orang yang tinggal di daerah yang apa mendapatkan sinar matahari banyak gitu ya, kulitnya memang cenderung agak gelap dibanding orang-orang yang berkulit putih ya. Berkulit putih itu contohnya di Eropa gitu. Kenapa sih kok di Asia kulitnya lebih gelap? Kemudian di Afrika kulitnya lebih gelap lagi dari kita. Sebenarnya itu adalah salah satu apa namanya perlindungan kulit terhadap sinar matahari. Ya, dari penelitian memang kalau yang kulitnya lebih apa namanya lebih gelap itu kan melanositnya menghasilkan pigmen melanin yang lebih gelap. Itu sebenarnya perlindungan terhadap sinar matahari. Ya, makanya orang apa namanya Afrika atau orang Asia kulitnya kan lebih gelap ya dibanding orang Eropa yang paparan sinar mataharinya itu nggak terlalu banyak ya. Kemudian nah ini nanti bisa dibaca-baca sendiri ya kira-kira fungsi kulit itu seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke apa namanya bagian-bagian dari kulit ya. Ini penting juga nanti kalau apa mungkin di semester 6 ketika belajar untuk krim ya, untuk apa namanya sediaan semi solid ya. Ini saya juga memberikan di semester 6 karena kalian sudah mengambil ini di semester 5 kosmetologi, ini sekalian belajar di semester 6 juga sebenarnya. Nah, kulit itu ada 3 bagian utama ya. Secara kalau dibagi besar itu ada 3 besar. Bagian epidermis nih ya, bagian paling atas, bagian epidermis
ya. Kemudian ada bagian dermis, ada di bagian tengah ini, ya. Kemudian ada lagi bagian sukutan, ya. Jadi ada 3 bagian ini, epidermis, dermis, dan sukutan. Ingat kalau definisi kosmetik kemarin menurut BPOM, kosmetik itu apa? Kosmetik itu bekerjanya di mana? Kosmetik itu bekerjanya di bagian epidermis. Hanya di bagian sini saja sebenarnya. Ya. Jadi mulai dari ini ada stratum corneum ya, keratinous layer bagian paling atas ya. Ini ada 5 lapisan sampai yang ini stratum basale, yang di sini epidermis ini ya. Di sini ada sel-sel melanosit di sini paling bawah ini ya. Penghasil pigmen ini ada di stratum basale, di epidermis ya. Jadi kalau sudah masuk dermis atau lagi sukutan itu sebenarnya mekanisme kerja dari obat ya. Jadi misalnya antiinflamasi gitu, antiinflamasi misalnya kulit gitu ya. Inflamasi itu sebenarnya terjadi di daerah sini kan, daerah kapiler pembuluh darah sini, di daerah dermis ini ya. Jadi ini sudah wilayah sebenarnya obat kalau menurut definisi dari BPOM. Jadi kalau kosmetik ya hanya sampai sini epidermis. Nah, epidermis apa saja tadi? Banyak lapisannya sebenarnya, mulai atas stratum corneum sampai stratum basale bagian bawah. Ya. Ini dermis, mulai ada pembuluh darah, kantung rambut, kemudian kelenjar minyak, ya, mulai dari sini. Kemudian sukutan itu isinya bantalan lemak. Ini isinya bantalan lemak ini di sini. Ya. Nah, ini mungkin penampang utuh dari epidermis dan dermis kulit ya. Nah, sekarang kita belajar epidermis gitu. Epidermis itu eh, kita bedah lagi ya, kita kuliti. Kita kuliti lagi si epidermis ini. Epidermis itu isinya apa aja? Yang paling atas itu adalah stratum corneum ini, Dek. Stratum corneum. Apa itu stratum corneum? Stratum corneum itu kulit tanduk, ya. Kulit ari yang memang kalau mengelupas itu loh. 2 minggu sekali dia mengelupas, ya. Jadi dia mungkin banyak keratinnya, ya. Penyusun kuku kan keratin, dia stratum corneum juga banyak keratinnya. Jadi ini stratum corneum. Ini lapisan paling atas dari suatu kulit ya, stratum corneum. Kemudian ada stratum granulosum di sini, ada stratum spinosum ya, paling bawah stratum basale. Kalau di buku ini dia baginya 4. Stratum basale. Di stratum basale di sini mengandung ada yang namanya sel melanosit. Nah, di sini sel melanosit itu adalah sel yang menghasilkan pigmen kulit melanin. Ya, melanin itu dihasilkan oleh melanosit di sini, ada di stratum basale. Ya, jadi kalau ingin membuat sediaan pencerah kulit, ya, skin lightening itu bekerjanya sampai mana? Dia harus mampu menembus stratum corneum, stratum granulosum sampai mampu menembus ke melanosit ini. Itu. Ini bekerjanya di sini untuk yang pencerah, skin lightening ya, atau skin whitening itu harus mampu sampai sini. Ya. Nah, ini ada di buku lain ya. Salah satu ini gambaran dari kulit kita ya. Ini ada lebih detail lagi sebenarnya penggambaran dari buku ini ya. Ini cukup bagus bukunya, e-book tapi bacanya harus di Kindle itu apa di Amazon ya. Tapi ini dulu dapatnya free gitu. Jadi sampai sekarang pun saya nggak bayar untuk baca buku ini.
Ini lumayan bagus bukunya. Jadi ini stratum corneum ya, stratum corneum, di mana di stratum corneum pun ya, di stratum corneum itu ada yang namanya lapisan apa namanya mantel asam di sini, asid mantle ya. Jadi sebenarnya kulit kita itu cenderung asam ya. pH-nya kulit itu sekitar 4 sampai 6,5. Makanya produk-produk kosmetik itu yang ramah kulit ya. Produk-produk kosmetik yang ramah kulit itu pH-nya sekitar itu. Nah, kalau kita tahu struktur kulit seperti itu kan kita ketika memilih pH sediaan kita jadinya apa namanya punya apa punya guideline ya, punya pedoman. Oh, kalau bikin pH itu kalau bisa menyesuaikan dengan pH kulit. Karena ada lapisan asam di sini, acid mantle. Ya, pH-nya biasanya 4 sampai 6,5. Makanya kalau ada sediaan yang basah, cenderung basah, itu biasanya lama-kelamaan akan mengiritasi kulit ya. Atau contoh sabun yang apa namanya kalau dia klaim pH-nya itu sesuai kulit gitu ya, atau pH asam 4 sampai 6,5 itu tidak terlalu apa namanya ketika kita cuci muka gitu misalnya itu tidak akan terlalu terasa apa namanya ketarik-tarik muka kita ya. Jadi karena sesuai dengan pH kulit jadi nyaman aja gitu. Beda kalau pH-nya terlalu basah ya, agak basah sedikit. Ketika kita cuci muka itu seperti agak ketarik gitu. Mungkin apa namanya biasanya sabun cuci muka yang cowok ini biasanya karena lebih suka kerasa yang agak kenceng gitu, biasanya pH-nya dibuat agak tinggi jadi kerasa kesat gitu ya, kerasa kesat, kerasa kencang gitu. Sebenarnya itu main di pH gitu. Sebenarnya kalau yang aman, mild, apalagi nanti kalau belajar pembersih ya, itu ada pembersih yang busanya itu lembut dan sesuai pH kulit itu apa namanya tidak apa namanya di muka tidak akan kerasa kesat, tidak terasa kencang gitu ya, karena ini menyesuaikan dengan mantel asam dari kulit gitu ya. Nah, ini stratum corneum ya, apa namanya stratum corneum, ada keratinositnya ya yang nanti mengelupas ya. Oke. Nah, isinya apa saja sih sebenarnya yang ada di apa daerah epidermis ini? Ada lemak ya. Jadi sebenarnya bagian kalau dilihat lebih detail lagi, kalau dipotong lebih detail lagi itu kulit kita misalnya di sel apa namanya epidermisnya ini di stratum corneumnya ini sebenarnya ada bagian lipid, ada bagian lemak gitu ya. Kemudian ada bagian air juga ya. Jadi ada bagian air. Kemudian ada bagian ceramide ya. Jadi ini istilah ceramide ini sering kali muncul untuk serum-serum penguat skin barrier gitu ya. Jadi ceramide sendiri itu sebenarnya bagian dari stratum corneum. Sebenarnya sudah ada di kulit kita gitu. Ceramide ini. Nah, ceramide ini sekarang lagi in juga bahan aktif ini ditambahkan ke dalam serum biasanya untuk memperkuat skin barrier ya. Jadi supaya ceramide-nya itu nambah karena salah satu bagian kemudian ada yang namanya hyaluronic acid. Nah, hyaluronic acid ini apa namanya sudah ada di dalam kulit kita sebenarnya. Kemudian apa namanya bahan aktif ini kalau ingin apa namanya untuk memperkuat kulit kita ditambahkan juga di dalam serum ya. Jadi biasanya untuk membantu melembabkan hyaluronic acid ini ditambahkan dalam serum pelembab biasanya.
Ini untuk yang klaim-klaim memperkuat skin barrier gitu ya, ditambahkan hyaluronic acid, ditambahkan ceramide. Itu sebenarnya bahan-bahan itu ada di dalam kulit kita, tapi untuk biasanya yang untuk memperkuat lagi kulit kita biasanya bisa ditambahkan dari luar ya. Ini ceramide, hyaluronic acid ya. Kemudian tadi ya melanosit tadi ini sel di dalam stratum basale tadi ya yang menghasilkan pigmen. Nah, itu beberapa bagian-bagian di epidermis yang perlu kalian tahu untuk nanti ketika masuk sediaan kalian tahu tujuannya sediaan itu mau kemana gitu ya. Jadi di dalam kulit tadi dapat informasi pH. pH kulit yang baik, pH untuk sediaan yang baik itu tentunya harus disesuaikan dengan pH kulit apa? Kulit 4 sampai 6,5 gitu. Kemudian ternyata di kulit itu ada juga bagian-bagian yang untuk supaya kulit itu berfungsi dengan baik ya. Ada yang bagiannya itu ada ceramidnya, ada hyaluronic acidnya. Nah, itu sudah ada bahan aktif dari luar. Kita bisa tambahkan bahan itu supaya meningkatkan skin barrier dari kulit kita. Ya, tentang kulit. Nah, ini perjalanan kulit ya di sensitif epidermis ya. Sekali lagi istilah stratum corneum. Nah, ini akan Pak Ali sering muncul stratum corneum. Kalian harus familiar dengan istilah ini stratum corneum gitu ya. Kemudian stratum basale. Biasanya tengah-tengah ini loncat. Yang paling sering muncul itu stratum corneum pada lapisan paling atas ya. Lapisan kulit tanduk yang dia akan melepas setiap 2 minggu sekali ya. Biasanya ini kalau orang eksfoliasi ya. Eksfoliasi itu sebenarnya eksfoliasi itu apanya? Stratum corneumnya ini eksfoliasi nggak sampai sini sih, nggak sampai basale ya, jarang. Ini yang dieksfoliasi itu stratum corneum. Jadi kan ada ya sediaan-sediaan yang untuk eksfoliasi biasanya mengandung AHA, BHA, itu asam salisilat. Ini yang dieksfoliasi apa sih? Bagian stratum corneumnya. Yang sebenarnya secara natural itu dia 2 minggu sekali sebenarnya sudah terkelupas. Tapi biasanya dengan dibantu eksfoliator dari luar yang mengandung AHA, BHA, asam salisilat itu akan mempercepat, kemudian akan biasanya stratum corneum yang susah mengelupas akan lebih mudah mengelupas sehingga tampak kulit itu baru lebih sehat, bersemu merah pink gitu ya kulitnya kalau sering eksfoliasi itu. Tapi hati-hati jangan sering-sering juga eksfoliasi karena nanti akan lagi-lagi iritasi. Jadi secukupnya eksfoliasi cukup 2 sampai 3 kali seminggu. Kalian pakai serum eksfoliasi ya. Jadi yang mengandung AHA, BHA itu biasanya membantu eksfoliasi dari stratum corneum ya. Nah, kemudian stratum basale ini penting ketika kita bicara nanti skin lightening ya. Tadi tentang skin whitening karena tujuan utamanya ada di sini di stratum basale, sediaan skin lightening itu. Nah, ini mengulang lagi tentang stratum corneum ya, tebalnya 10 sampai 20 mikrometer, dia non viable epidermis. Jadi artinya epidermis yang bisa mengelupas ya cuma stratum corneum, yang bawah-bawahnya kalau terkelupas sakit ya. Kalau stratum corneum melupas enggak sakit ya. Eksfoliasi kalau yang stratum corneum dieksfoliasi enggak sakit, tapi kalau sudah bawah-bawahnya stratum basale ya sakit ya. Kemudian diameter selnya kurang lebih 40 mikron. Selnya terdiri dari apa sih? Oh, ternyata keratin. Keratin itu juga penyusun kuku 70% kebanyakan. Dan lipidnya kurang lebih 20%. Makanya dia kalau ngelupas nggak sakit ya. Kuku kalau dipotong kan nggak sakit ya. Jadi kuku itu isinya keratin ya. Kemudian kandungan airnya 15 sampai 20%. Kemudian bahan aktif
atau solut yang diameternya sekitar 100 nano ya, 0,1 mikrometer ini 100 nano dapat melewati stratum korneum dengan mudah. Nah, inilah alasan kenapa banyak sekarang sediaan-sediaan yang nano-nano ya, nanoteknologi. Meskipun masih debatable ya, nanoteknologi ini secara peraturan gitu ya. Kalau di peraturan itu sediaan yang diperbolehkan nano itu titanium dioksida sama zinc oxide, itu pun ukurannya harus 200 nanometer ke atas gitu, nggak boleh di bawah itu. Gitu. Nah, memang produk-produk nano itu dia akan lebih mudah menembus stratum corneum ya. Apalagi yang diinginkan itu sediaannya itu untuk skin lightening, skin whitening. Tadi di mana? Tujuan terapinya kan di bawahnya stratum corneum kan ya, di stratum basale. Kalau dia ukuran diameternya itu lebih kecil, tentu nembus-nembusnya kan gampang gitu ya, sampai stratum basale kan gampang. Kalau ukuran partikelnya besar ya susah untuk melewati stratum corneum ya. Kemudian stratum corneum itu 2-3 minggu sekali dia bisa mengelupas. Tadi ya, kandungan lipid dari stratum corneum itu apa aja tadi ya, ini kolesterol, lemak-lemaknya tadi ya, ceramide 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang macam-macam ceramide sudah diklaim di banyak produk ya, ceramide ada 12 macam-macam ceramide, ada macam-macam hyaluronic acid itu juga macam-macam, ada yang bobot molekul rendah, ada yang bobot molekul tinggi gitu ya. Jadi ini bahan aktif yang lagi ngehits juga ceramide ya. Kemudian ada asam amino juga sebenarnya yang ada di stratum corneum, ini juga ada di kuku, rambut ya, amino acid ya. Oke, sekarang tadi kita bicara stratum corneum, sekarang kita bicara dermis ya. Dermis kita lihat penampangnya ada di sini ya. Ini mulai ada pembuluh darah nih. Mulai ada pembuluh darah, kemudian ada sebaceous gland gitu ya, kelenjar minyak ya. Makanya jerawat itu kan ada yang memang obat pengobatan acne itu kan ada hubungannya sama sebaceous gland ini kan, kelenjar minyak ya, ini kelenjar minyak di sini, kelenjar minyak. Jadi jerawat itu ada yang obat, pengobatan jerawat itu ada yang obat, ada juga yang kosmetik ya. Jadi kosmetik itu lebih mild sebenarnya. Nah, ada yang pengobatan jerawat yang masuk kategori obat gitu ya. Ini sebenarnya ada di sini nih. Sebaceous gland itu yang ada hubungannya sama jerawat itu ada di bagian dermis sebenarnya. Ini kelenjar minyak ini ya, gambarnya ini. Kemudian ada kelenjar keringat ya, kalau di dermis ya. Nah, ini kemudian, oke. Nah di dermis itu ada yang namanya kolagen ya, kolagen dan elastin itu ada di bagian di bagian dermis dermis yang dekat juga sama epidermal nih, makanya dermal epidermal junction ini di sini tulisannya. Jadi di sini ada kolagen, di mana kalau kalian tahu kolagen itu ada hubungannya sama anti aging ya. Jadi ketika mungkin kalau kalian usianya ini sekitar 20-an pasti ya ini, atau masih awal-awal 20, wah kolagennya itu masih kencang bentuk X kayak gini gitu ya. Tapi kalau sudah usianya budian, kolagennya ini sudah patah-patah gitu ya, sehingga tanpa ada keriput gitu ya. Itu karena kolagennya ini ya. Kemudian paling bawah ini subkutan ya, jaringan subkutan ya. Ini juga ada kolagennya juga, mulai ada pembuluh darah vena ya. Kalau ini sih
apa namanya, lebih ke obat ya, apa namanya, kosmetik nggak membahas di sini ya. Sekarang tipe ya. Jadi jadi ya kulit normal ya, kulit normal, jadi nggak terlalu berminyak, nggak terlalu kering. Kemudian ada yang kulit kering ya. Kulit kering ini biasanya terasa apa namanya agak ketarik-tarik gitu ya, kering gitu. Kalau Budian sih cenderungnya berminyak gitu. Jadi apa namanya belum pernah merasakan yang kering sekali gitu ya. Jadi ini kulit kering. Nah ini kulit yang berminyak ya, feels oily gitu ya. Jadi apa namanya mungkin bisa dicek ketika bangun tidur gitu ya, gitu banyak apa namanya lebih kulitnya berminyak normal atau apa namanya kering gitu ya. Kemudian ada juga sebenarnya kulit kombinasi antara kulit yang berminyak di daerah T-zone ini ya, daerah T sampai dagu sini ya. Kemudian pipi-pipinya ini dia kering gitu. Kemudian ada juga yang kulit sensitif. Nah, ini apa namanya? Gampang merah, gampang teriritasi gitu ya dengan apa namanya? Bahan-bahan kosmetik. Jadi ini harus benar-benar cara pemilihan kosmetiknya itu harus benar-benar yang apa? Ramah untuk kulitnya gitu ya, sensitive skin ini. Nah, ini ada istilah rute penetrasi. Jadi istilah ini adalah bagaimana sih suatu bahan aktif ya, baik kosmetik maupun obat masuk ke dalam kulit itu seperti apa gitu ya. Masuknya itu seperti apa? Tadi kan misalnya apa masuk ke dalam stratum basale paling bawah itu gimana caranya? Ternyata ada berbagai macam cara ya. Ada yang cara A ini adalah transseluler, rute transseluler. Rute transseluler itu apa? Rute yang langsung nembus sel-sel dari stratum corneum. Ini stratum corneum ya, tadi epidermis paling atas, stratum corneum. Ini gambaran stratum corneum. Transseluler langsung nembus-nembus sel-sel apa namanya stratum corneum. Kemudian ada juga yang B interseluler. Apa itu interseluler? Oh, ternyata interseluler itu adalah dia melewati celah antar sel. Ya, jadi di dalam sel-sel corneum itu ada celahnya. Ini seperti kalau di buku-buku itu menyebutkan mortar and bricks. Jadi kayak susunan batu bata gitu. Kalian bayangkan aja susunan batu bata. Itu ada sela-selanya, itu bahan aktif bisa masuk ke dalam situ untuk menembus apa namanya masuk ke lebih dalam, lapisan kulit yang lebih dalam. Ini diperlukan kalau kita bicara skin lightening, skin whitening itu harus masuk. Kalau hanya sampai permukaan saja, ya nggak berefek. Ya, mungkin kalau kita punya sediaan krim tabir surya, ya nggak perlu masuk, ya kan? Tabir surya itu untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, nggak perlu masuk. Tapi kalau apa namanya untuk skin lightening, ya harus masuk dia. Nah, masuknya gimana tadi itu? Transseluler, interseluler, atau masuknya melalui yang namanya ini transapendiagal. Jadi ini apa? Ini adalah kantung rambut sebenarnya, ya kan? Ini kantung rambut. Ini adalah kelenjar minyak. Kantung rambut dan kelenjar minyak. Bahan aktif bisa masuk lewat sini. Itu. Kemudian ini kelenjar keringat. Kalau yang ini bisa masuk juga. Apa namanya? Bahan aktif bisa masuk melalui kantung kelenjar keringat sini. Itu. Ya ini apa namanya? Cara-cara bagaimana bahan aktif itu masuk ke dalam tubuh. Maaf, ke dalam kulit ya. Pada akhirnya nanti kalau misalnya kita bicara sediaan transdermal, obat transdermal ya.
ini apa namanya di luar kosmetik ya. Kalau kita bicara obat transdermal ya. Obat transdermal itu apa? Obat yang diaplikasikan di kulit tapi tujuannya sistemik. Nah, luar biasa ya. Diaplikasikan di kulit yang di apa namanya? Ditaruhnya di sini, tapi obatnya untuk jantung. Ada yang seperti itu. Ya, padahal hanya diletakkan di kulit, tapi tujuannya sistemik sampai jantung. Itu namanya sedan transdermal. Itu juga konsepnya ada di sini juga. Gimana suatu bahan aktif itu mampu menembus kulit. Menembusnya bagaimana? Teorinya ini, rute penetrasi ini. Mampu menembus kulit sampai bawah, sampai apa namanya, suputan dia, pembuluh darah vena, kemudian dia akan masuk ke dalam seluruh sistemik. Itu. Nah, ini apa namanya konsep ini, rute penetrasi ini juga akan kita gunakan nanti di semester 6 kalau bicara tentang sediaan transdermal. Ya. Nah, ini lebih detail lagi rute penetrasi ya. Jadi sambil kita ulang lagi, penampang kulit dari stratum corneum itu isinya apa? Sekali lagi, stratum corneum isinya ya ada lipid, bagian lemak, bagian aqueous, kemudian tadi ada ceramide ya, kemudian ada asam lemak, kemudian ada kolesterol gitu ya. Nah, ini apa namanya penampangnya kalau dibuka itu kayak gini. Kalau intercellular route itu dia akan masuk ke sini, melewati apa aja sih? Oh, melewati rutenya itu ternyata ada melewati lemak, melewati aqueous, ada bagian minyak, ada bagian air, gitu ya. Tuh. Nah, mungkin itu ya, kalau kita bicara tentang kulit. Ya, ada pertanyaan sampai sini, Dek? Saya Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Muncul ya. Mbak Eh, Rofifa. Oh iya ya. Ibu. Bedanya ini Bu, seramat yang tadi jenis seramat 1 sampai 5 itu apa ya Bu? Oke, kita buka ya. Saya share screen dulu. Sudah tampak Mbak ininya. Sudah Ibu. Oke. Ya, jadi
Mohon maaf ya Dek, ini baterai saya habis, sudah saya tancapkan kok ternyata malah yang di sambungan T-nya malah nggak nancep. Oke, saya share screen yang tadi. Jadi seramet itu ada macam-macam. Jadi bedanya itu biasanya di ini. Jadi bobot sama molekulnya ini, molnya dari itu 2%. Jadi molekul jadi bobot molekulnya gitu deh, bobotnya. Jadi makanya dinamakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi bedanya itu ada di persen W per W bobot dari jenis serametnya itu. Ada yang 3,2, 8,9, 4,9, 6,1, 5,7, 12,3 gitu. Jadi setelah diteliti ya oleh peneliti, dilihat lagi seramet itu ternyata mungkin ukuran serametnya itu macam-macam sehingga menghasilkan bobot seramet yang bermacam-macam itu. Sehingga diidentifikasi itu ada 6 macam seramet yang itu juga ketika masuk ke produk itu juga biasanya yang dijual di pasaran serametnya dan supplier bahan dia yaitu ukuran bobotnya itu yang mungkin ukuran partikelnya yang menyebabkan bobotnya itu berbeda-beda antar jenis seramet ini. Itu deh. Bu izin bertanya lagi boleh? Oke, Berarti tidak ada perbedaan fungsi ya, Bu? sebenarnya kalau perbedaan fungsi sih tidak ada ya, karena seramet ini kan fungsinya itu untuk menjaga kulit kita ya, sebagai pelindung kulit lah, juga sebagai pelembab kulit. Biasanya itu ukuran molekulnya aja yang berbeda ya. Jadi mungkin yang ukuran bobotnya lebih kecil itu mampu masuk lebih cepat gitu dibanding seramet yang bobotnya lebih besar. Sama seperti juga hyaluronic acid itu bobot molekulnya juga macam-macam gitu, hyaluronic acid itu. Jadi mungkin yang tipenya ukurannya lebih kecil sama-sama fungsinya untuk menjaga kelembapan kulit gitu ya. Tapi yang ukuran molekulnya lebih kecil tentunya akan lebih mudah masuk ke celah-celah kulit sehingga akan lebih lebih mudah berefek lah, mungkin lebih mudah berefek dibanding mungkin yang bobot molekulnya lebih besar. Tapi secara fungsi sama karena dia molekul struktur senyawanya ya sama ya seramide, cuma beda ukuran saja sehingga menyebabkan mungkin di penyerapannya saja mungkin agak berbeda, tapi secara fungsi sama. Izin bertanya lagi, Bu. Ya, silakan. Yang untuk stratum corneum di wajah itu mengupasnya gimana ya, Bu ya? Soalnya belum paham. Ya, stratum corneum itu kan sebenarnya secara alamiah itu akan
terkelupas sendiri ya. Mungkin kalau kalau yang kulitnya oily mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Mungkin pernah melihat ya yang kulit kering gitu ya, habis dari panas ke dingin atau dingin ke panas terus meletek-meletek gitu ya kulitnya. Atau yang habis pakai krim yang untuk keratolitik misalnya, kan ada pengelupasan, kelihatan pengelupasan ya. Itu mungkin akan tampak itu yang terkelupas stratum corneumnya ya. Mungkin kalau pakai yang keratolitik atau eksfoliasi akan kelihatan. Tapi sebenarnya secara alamiah kulit stratum corneum itu dia akan terkelupas sendiri secara alamiah. Kemudian kita cuci muka, kemudian mungkin tidak sengaja mungkin kita geser gitu ya, itu sebenarnya sel-sel kulit mati itu akan hilang gitu. Apalagi kalau kita cuci muka gitu ya, kita gosok, kan kita kalau cuci muka ambil tiap hari ya, itu sebenarnya juga membantu menghilangkan sel-sel stratum corneum yang terkelupas tadi itu. Kadang dibantu sama eksfoliator fisikal ya, contohnya scrubbing gitu ya. Itu kan juga sebenarnya membantu melepaskan si stratum corneum yang terkelupas tadi gitu. Secara alamiah sebenarnya setiap 2 minggu sekali itu turnover atau mengganti sebenarnya stratum corneum kita itu. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Ibu, saya izin bertanya. Ya, Mbak Salatsani, silakan. Bu, kan ada satu produk kolagen drink ya, Bu. Itu cara kerjanya gimana ya, Bu? Ya, jadi memang banyak kontroversial dan banyak mazhab tentang collagen drinks itu. Jadi collagen drinks itu memang terinspirasi dari tadi itu kulit. Kulit itu kan tadi isinya ada kolagen ya. Kolagen itu kan menjaga kulit supaya strukturnya itu kencang gitu kan. Nah, itu yang yang menjadi inspirasi. Nah, kolagen ketika kolagen itu hilang ya, kan kulit jadi keriput gitu kan, nggak kencang. Sehingga perlu tambahan kolagen dari luar gitu. Tambahan kolagen dari luar. Nah, kolagen itu sebenarnya apa sih? Kolagen itu sebenarnya protein ya. Kolagen itu sebenarnya protein ya. Sebenarnya ada dua konsep ini yang sampai sekarang itu ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak bisa ya. Konsep pertama yang bilang kolagen tidak akan sampai ke kulit ya. Kolagen tadi itu protein. Protein ketika diminum drink ya, diminum dia masuk oral, masuk ke dalam lambung. Apa yang terjadi dengan protein? Kalau kita belajar konsep pencernaan, protein itu yang diserap oleh tubuh itu adalah asam amino. Ya, asam amino. Jadi protein yang berupa kolagen atau kolagen itu protein, mau nggak mau dia akan terpotong-potong menjadi asam amino. Ya, akan menjadi asam amino. Sehingga ketika sampai dia kan akan masuk ke pembuluh darah berupa asam amino gitu. Nah, sampai ke kulit tentunya dia akan disintesis segala macam membentuk kolagen, itu akan dibuilding kembali asam amino tersebut menjadi kolagen. Jadi ada yang bilang ya makan protein apapun gitu ya, nggak perlu kolagen juga akan terbangun menjadi kolagen di kulit nanti gitu. Nah, ada juga kolagen itu kan susunan asam amino kan tertentu gitu. Jadi paling enggak dengan asam amino meskipun terpecah-pecah menjadi asam amino si kolagen itu pada akhirnya asam amino yang menyusun kolagen itu kan lebih, kalau dengan asupan dari luar itu kan asam amino yang nanti akan menyusun kolagen itu
apa namanya, akan terbentuk kolagen yang lebih banyak gitu. Dan sekarang, nah itu yang apa namanya, yang apa, apa namanya, menyebabkan orang akan, oh iya bisa ya, apa namanya, kolagen itu apa namanya, minuman kolagen itu bisa untuk menutrisi kulit karena nanti akan terbentuk lagi kolagen gitu. Ada juga yang tadi itu, ada yang konsep ya apapun proteinnya kalau kita selama makan protein tinggi ya, artinya asupan proteinnya apa namanya, banyak, nggak harus kolagen ya, nggak harus kolagen drinks. Kalau kita minum kolagen tapi nggak pernah makan ikan, jarang makan protein nabati ataupun protein hewani, ya sama aja gitu ya. Jadi nggak minum kolagen tapi asupan proteinnya banyak, ya kan nanti lama-lama juga akan terbentuk kolagen. Ada yang bilang seperti itu juga. Tapi paling enggak, karena memang belum ada apa namanya, saya belum membaca dan belum ada yang share juga gitu hubungannya minuman kolagen sama apa namanya efek ke kulitnya gitu. Maksudnya apa minuman kolagen dengan apa tingginya kolagen di kulit gitu misalnya. Gitu. Jadi makanya klaimnya itu apa, tadi itu klaim yang apa namanya mengeklaim bahwa dengan minuman kolagen akan apa namanya membantu kolagen di kulit, itu dia membawa teori yang tadi itu. Kalau kita apa namanya kolagen semakin banyak yang masuk, meskipun terpecah menjadi asam aminonya itu kan asam amino pecahan dari kolagen gitu, sehingga nanti akan terbentuk new kolagen lagi gitu di kulit gitu. Tapi kadang yaitu klaim yang ada di apa di masyarakat itu atau seller ya penjual itu kadang overclaim gitu, sehingga itu yang kadang harus diluruskan gitu. Kadang overclaim ya, jadi minum kolagen kulit menjadi putih gitu, menjadi kencang gitu ya, dan terlalu overclaim. Ini tuh Mbak Salajani. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, kira-kira kita minggu ini bisa kuliah lagi jam berapa ya, kira-kira yang jam 4 gitu? Ini bisa kuliah semua kalian, maksudnya jam 4 ini free ya kalian? Atau ada kuliah? Atau misalnya kita kuliah lagi yang minggu ini jam 4 gitu, kita topiknya habis ini tentang apa namanya? Basic skincare ya. Basic skincare itu ada pembersih, ada apa namanya pelembab yang akan kita apa namanya pelajari ya tentang basic skincare. Jadi pelembab, kemudian pembersih ya, dan juga nanti saya anti aging. Jadi sebenarnya saya ada 3 pertemuan lagi. Gitu. Mungkin kalau memungkinkan minggu ini kita ada apa namanya pertemuan lagi yang jam 4 gitu untuk menyelesaikan materi yang ada. Ya kalau kita berbicara apa namanya ini ya tipe kulit ya nanti akan sangat mempengaruhi pemilihan skincare-nya, basic skincare-nya akan sangat mempengaruhi. Mungkin kalau cleanser pembersih sih nggak terlalu apa namanya berbeda ya antara yang oily sama yang
kering. Mungkin tidak terlalu berbeda. Mungkin yang agak berbeda akan ke pelembab gitu yang membedakan. Sebenarnya kalau oily skin itu kan dia menghasilkan lebih banyak minyak. Ketika lebih banyak minyak, itu minyak akan menutupi kulit, akan menutupi stratum corneum. Sehingga efeknya apa? Ketika minyak itu menutupi stratum corneum, penguapan air itu akan terhambat, ya. Sehingga memang yang oily skin itu biasanya kulitnya pasti lebih lembab, gitu. Sehingga biasanya moisturizer-nya itu nanti akan berbeda, ya. Oily skin juga nanti moisturizer-nya itu apa namanya, nggak boleh yang tipenya menutup kulit, gitu ya. Itu karena di oily skin itu apa namanya, minyaknya itu sudah menghasilkan minyak yang banyak untuk tipe kulit ini, gitu. Nah, itu nanti akan lebih detail di tipe pemilihan moisturizer untuk berbagai macam tipe kulit, ya. Jadi makanya ini penting untuk kita apa namanya, pelajari di awal, karena akan sangat menentukan sediaan-sediaan yang akan dipakai selanjutnya, mulai dari pemilihan sediaan yang tepat apa untuk oily skin, untuk normal skin, untuk dry skin, apakah sediaan belajarnya di semester 6 ya, untuk apa, semi solid yang cocok mana, apakah sediaan gel, apakah sediaan krim, ya. Gel itu kan dia mengandung banyak air, ya. Kalau krim itu dia akan masih ada minyak. Yang cocok mana? Kalau dry skin dia sediaan krim cocok, tapi kalau oily skin jangan salah, kalian kalau memilihkan jangan yang tipe krim, pilih yang tipe gel, gitu, ya. Makanya sediaan-sediaan yang untuk oily skin itu pasti sediaannya gel. Untuk orang yang berjerawat, ya, yang apalagi yang oily skin sampai acne prone skin, ya, jadi yang mudah berjerawat, itu pasti pemilihan sediaannya itu pasti yang basisnya itu air, watery, dan itu masuk golongan gel. Karena di gel dia nggak pakai minyak, ya, nggak pakai fase minyak. Beda kalau krim itu kan ada 2 fase, ya, emulsi dia, fase minyak, fase air. Dan itu cocok untuk kulit kering. Kulit kering itu butuh pelembab yang lebih, ya. Dan pelembab yang oklusif, pelembab yang menutup apa namanya, menutup kulit sehingga penguapan air itu terhambat sehingga kulitnya nggak terlalu kering, gitu ya. Nah, itu butuh tipe sediaan yang krim, gitu. Nah, makanya sediaan itu kalau di apa namanya, semi solid itu biasanya untuk yang oily skin itu biasanya cocok untuk yang sediaan gel, dry skin itu cocok untuk yang sediaan untuk krim, ya. Tuh. Oke, mungkin itu tambahannya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah kalau memungkinkan kita ada mungkin satu pertemuan lagi. Ini pertemuan ini minggu keberapa ya, Dek? Ya, minggu kelima ya? Minggu keberapa sih ini, Dek? Enggak, Ibu. Kelima ya? Iya, Ibu. Iya, kelima. Berarti sebenarnya ini pertemuan terakhir. Maksudnya saya kan memang 5 pertemuan ya sebelum UTS. Habis itu insya Allah sih Bu Ina gitu. Insya Allah Bu Ina. Jadi nanti kalau bisa saya selesaikan yang basic skincare-nya, yaitu apa namanya, tentang cleanser, tentang pembersih, sama tentang pelembabnya saya selesaikan di minggu ini gitu. Jadi untuk yang anti aging mungkin saya habis habis UTS aja. Ya, nanti dengan Bu Ina 2 pertemuan ya, mungkin mulai minggu depan gitu. Jadi kalau bisa, mungkin kalau ada sebenarnya cleanser sama moisturizer itu 2 pertemuan. Tapi mungkin kalau kita bisa selesaikan di 1 pertemuan itu kita berarti totalnya 4 pertemuan, ya. Ya nanti mohon bisa dicarikan ya waktu minggu ini, atau misalnya
Bu Ina kan ngisinya di hari Senin, saya misalnya minggu depan hari apa gitu juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi misalnya kalau nggak selesai moisturizer-nya gitu loh ya, misalnya nggak selesai moisturizer-nya, misalnya kita bicarakan tentang satu kali lagi minggu ini tentang cleanser, kemudian minggu depan itu di hari lain, nggak hari Senin karena itu miliknya Bu Ina ya, Bu Ina udah masuk. Nanti saya di hari apa gitu kita bicarakan tentang moisturizer ya. Dan mungkin untuk pertemuan saya selanjutnya karena sudah masuk produk, tolong dibawa produknya, kalian siapkan, maksudnya kalian siapkan ketika kita diskusi, kalian siapkan ya apa namanya facial wash yang kalian pakai sehari-hari. Hanya facial wash sih, boleh apa namanya facial wash, body wash atau sampo kalian siapkan apa namanya untuk kita review produk, kita belajar apa namanya kandungan-kandungan di dalam cleanser itu apa saja dan bagaimana cara pembuatannya ya. Jadi kalian siapkan, nanti kita diskusikan ya. Kalian siapkan yang kalian pakai sehari-hari ya untuk pertemuan selanjutnya tentang cleanser pembersih ya. Oke gitu ya. Nanti CO saya dikasih tahu ya. Insya Allah sih saya bisa mulai jam 4 seperti ini ya, jam 4 sampai selesai ya. Ya. Baik, mungkin saya akhiri sampai sini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik dan sampai ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Absennya manual aja ya, Dek ya. Manual di apa namanya di jurnal. Oke. Selesai. Kita bisa live ya.